Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Ayu Mufaryati dengan NIM 2104046109. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hati. Mungkin selama ini yang kita maksud dengan hati yaitu yang merupakan organ dalam manusia yang terletak di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Dalam sistem ekskresi manusia, hati juga termasuk di dalamnya karena membantu ginjal untuk memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Namun lebih dari itu, secara rohaniah, hati berpotensi untuk memahami, merasakan, dan merenungkan serta menyadari bahwa pengetahuan yang diperoleh oleh telinga dan mata serta dirasionalkan oleh akal. Hati juga berfungsi sebagai raja bagi para prajuritnya karena berfungsi untuk mempertimbangkan kebenaran yang disampaikan oleh ruh dalam mengendalikan dan memutuskan suatu perilaku. Hati manusia memiliki sifat bolak-balik, di mana suatu saat ia dapat sehat, lalu dapat mengarahkan akal, tapi di sisi lain ia juga bisa sakit sehingga mendorong perilaku untuk melakukan kegiatan atau sesuatu sesuai kekuatan dorongannya. Apabila didorong pada sisi yang baik, maka ia akan melakukan perbuatan yang baik. Namun bila didorong pada sisi yang buruk, maka ia akan menjadi buruk. Hal itu yang sangat ditakutkan karena dapat berimpact buruk pada diri manusia. Selain memiliki sifat bolak-balik, hati juga berpotensi untuk memperoleh ilmu pengetahuan, baik yang mimpi maupun melalui alam sadar. Nah, maksudnya itu bagaimana sih memperoleh pengetahuan melalui mimpi dan alam sadar? Nah, pembahasan kali ini yaitu akan membahas mengenai hati dan dua pintu pengetahuan hati adalah kaca dan hati dapat menembus alam malakut. Hati memiliki dua pintu ilmu pengetahuan. Menurut para sufi, manusia memiliki dua mata atau dua pintu untuk melihat kebenaran. Mata yang pertama ialah mata lahir yang menghadap ke alam al-syahadah, alam al-bisi atau alam sufla yang berupa panca indera, yaitu yang menyebabkan seseorang dapat mengetahui apa yang ada di alam nyata melalui panca inderanya. Dan mata yang kedua ialah mata batin yang dapat mengakses alam malakut. Yang kedua yaitu hati ibarat kaca atau cermin. Hati memiliki jendela yang terbuka ke dunia ruh yang gaib. Ketika salurannya tertutup, maka jendela tersebut akan terbuka. Maksud dari saluran tadi ialah panca indera, atau ketika seseorang sedang tidak dalam alam sadarnya. Dan jendela tersebut terbuka sehingga menerima gambaran-gambaran dari dunia gaib
seperti cermin yang mampu memantulkan sesuatu yang ada di hadapannya. Demikian pula dengan lauh mahfuz. Lauh mahfuz dapat digapai oleh mereka yang memiliki hati bersih. Ibaratkan kaca, apabila kaca tersebut kotor, maka apa yang ada di hadapannya akan sulit untuk dipantulkan atau gambarannya menjadi buram. Dan apabila kaca tersebut bersih, maka ia akan dengan jelas memantulkan gambaran yang ada di depannya. Sama seperti hati, apabila hati seseorang kotor, maka kotoran-kotoran tersebut dapat menghalangi ilmu pengetahuan yang akan masuk ke dalam dirinya. Namun apabila orang tersebut memiliki hati yang bersih dari nafsu dunia, maka bahwa ia akan sering mendapatkan pengetahuan tersebut melalui intuisi yang ada dalam pikirannya. Yang ketiga, hati dapat menembus alam malakut. Pada saat manusia tertidur, manusia tidak terhubung dengan objek indera, maka ia akan menyaksikan esensi atau jahar dari alam malakut yang akan terlihat sebagai gambaran yang ada pada lauh mahfuz. Disebutkan dalam kitab Kimyatus Sa'adah bahwa tak seorang pun dari anak Adam kecuali hatinya telah dimasuki sentuhan-sentuhan suci melalui jalan ilham, dan hal itu tidak masuk melalui indera, akan tetapi masuk dalam hati tanpa tahu dari mana asalnya, sebab hati termasuk alam malakut dan indera tercipta untuk alam ini, yaitu alam al-mulk atau alam realita. Karenanya ia menjadi penghalang jiwa dari menyaksikan alam malakut manakala tidak tersucikan dari aktivitas indera. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, seseorang dapat mengakses alam malakut melalui optimalisasi potensi ruh. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, manusia memiliki 5 tingkatan dan yang masing-masing tingkatannya punya potensi tersendiri. Tingkatan pertama yaitu adalah al-ruh al-hasasi, yaitu ruh yang mampu menyerap kesan panca indera. Yang kedua adalah al-ruh al-khayali, yaitu ruh yang mampu menyimpan dan mengeluarkan kesan indrawi saat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu al-ruh al-aqli, yaitu ruh yang mampu menangkap makna-makna di luar daya indrawi dan imajinasi sehingga melahirkan pengetahuan. Yang keempat yaitu al-ruh al-fikri, yaitu ruh yang mampu melahirkan ilmu-ilmu rasional murni yang melahirkan kompetensi penciptaan dan berbagai analisis yang melahirkan pengetahuan yang mulia. Yang kelima adalah ar-ruh al-qudsi al-nabawi, yaitu ruh yang memiliki kemampuan untuk mengetahui hal yang gaib, ketentuan-ketentuan akhirat, dan sejumlah dari pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam alam malakut. Derajat kelima ini biasanya khusus untuk para nabi dan sebagian para wali. Nah, sedangkan menurut Al-Tirmizi, manusia dapat mengakses alam malakut melalui kesadaran hati. Yang pertama, keadaan sadar. Pengetahuan ini berasal dari kesan indrawi, berasal dari apa yang dilihat.
apa yang dilihat oleh manusia dan apa yang dirasakannya. Yang kedua yaitu kecerdasan qalb, yang mana bersumber dari cahaya keimanan, sehingga pengetahuannya lebih meyakinkan. Yang ketiga adalah kecerdasan fuad. Kecerdasan fuad berasal dari cahaya makrifat, sehingga pengetahuan yang berasal dari kecerdasan fuad sangat meyakinkan dan sangat kuat. Yang keempat adalah kecerdasan lub atau inti. Kecerdasan lub berasal dari cahaya tauhid atau nur al-tauhid. Menurut Al-Ghazali, pengetahuan tersebut sulit untuk dijangkau oleh akal dan bisa diperoleh ketika seseorang telah mendekatkan dirinya kepada Allah melalui proses mujahadah dan riyadhah. Terbukanya hati tidak terjadi ketika saat tidur saja, tapi bisa terjadi bila saat sadar. Bagi mereka yang ikhlas untuk berjihad, ikhlas melakukan riyadhah atau latihan, dan menyelamatkan diri dari kekuasaan nafsu, amarah, akhlak tercela, dan perbuatan buruk. Biasanya dapat diperoleh ketika seseorang itu telah melakukan meditasi atau berpuasa. Demikian penjelasan mengenai materi hati. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menjelaskan materi dan apabila masih terdapat banyak salah kata dalam pengucapan materi. Saya selaku pemateri dari saya Nazilah Ayu Mufariati mengucapkan terima kasih karena telah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.